Perkenalkan, saya Luna Fisa dari kelas SMA 21C11 untuk mata kuliah perpajakan dengan dosen Ibu Widya Stuti. Saat ini saya ingin mempresentasikan pajak penghasilan PPh 2126 dilengkapi dengan ulasan PMK nomor 66 tahun 2023 dengan aturan. Di sini ada pengertian pajak, yaitu kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Ini menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007. Di sini ada fungsi pajak menurut Mardiasmo 2019 nomor 4. Fungsi pajak dibagi menjadi beberapa, yaitu fungsi anggaran atau budgeter adalah salah satu sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya. Yang kedua, fungsi mengatur, yaitu untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi. Yang ketiga, ada fungsi stabilitas, untuk menjalankan kebijakan yang berhubungan dengan stabilitas harga sehingga inflasi dapat dikendalikan. Yang keempat, ada fungsi redistribusi, yaitu pajak yang sudah dipungut oleh negara akan digunakan untuk membiayai semua kepentingan umum, termasuk juga untuk membiayai pembangunan sehingga dapat membuka kesempatan kerja yang pada akhirnya akan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat. Di sini ada penjelasan tentang pajak penghasilan PPh 2126. PPh 2126 adalah pajak atas penghasilan yang dikenakan atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan bentuk apapun yang diterima oleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri dan luar negeri untuk PPh pasal 26 sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan jasa dan kegiatan. Pembayaran PPh ini dilakukan dalam tahun berjalan melalui pemotongan oleh pihak-pihak tertentu. Pihak yang wajib melakukan pemotongan atau penyetoran dan pelaporan PPh pasal 2126 adalah pemberi kerja, bendaharawan pemerintah, dana pensiun, badan, perusahaan, dan penyelenggaraan kegiatan. Jumlah pajak yang telah dipotong dan disetorkan dengan benar oleh pemberi kerja dan pemotong lainnya dapat digunakan oleh wajib pajak untuk dijadikan kredit atas PPh yang terutang pada akhir tahun. Di sini ada subjek pajak. Subjek pajak PPh 21 tercantum dalam Peraturan Dirjen Pajak Nomor Per 16 atau PJ 2016, yaitu orang pribadi yang merupakan pertama, pegawai, kedua, penerima uang pesangon, pensiun atau uang manfaat pensiun tunjangan atau jaminan hari tua termasuk ahli warisnya. Yang tiga, bukan pegawai yang menerima penghasilan sehubungan dengan pemberian jasa. Selanjutnya ada anggota Dewan Komisaris atau Dewan Pengawas serta tidak merangkap sebagai pegawai tetap pada perusahaan yang sama. Selanjutnya ada mantan pegawai beserta kegiatan yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan keikutsertaannya dalam suatu kegiatan. Di sini ada objek pajak. Dilihat dari Peraturan Direktur Jenderal Pajak pada nomor Per 31 PJ 2012 adalah penghasilan yang diterima atau diperoleh pegawai tetap baik berupa penghasilan yang bersifat teratur maupun tidak teratur. Penghasilan yang diterima atau diperoleh penerima pensiun secara teratur berupa uang pensiun atau penghasilan sejenisnya. Selanjutnya, penghasilan berupa uang pesangon, uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua atau jaminan hari tua yang dibayarkan sekaligus yang pembayarannya melewati jangka waktu 2 tahun sejak pegawai berhenti bekerja. Selanjutnya, penghasilan pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas. Selanjutnya, imbalan kepada bukan pegawai. Yang keenam, ada imbalan kepada peserta kegiatan, antara lain berupa uang saku, uang representasi, uang rapat, honorarium, hadiah, atau penghargaan dengan nama dan dalam bentuk apapun. Selanjutnya, penghasilan berupa honorarium atau imbalan yang bersifat tidak teratur, yang diterima atau diperoleh anggota Dewan Komisaris atau Dewan Pengawas. Ke-8, ada penghasilan berupa jasa produksi, tantiem, gratifikasi, bonus, atau imbalan lain yang bersifat tidak teratur yang diterima diperoleh mantan pegawai atau penghasilan berupa penarikan dana pensiun oleh peserta program pensiun yang masih berstatus sebagai pegawai.
Yang selanjutnya ada penghasilan yang dipotong PPh pasal 21 atau PPh pasal 26 sebagaimana dimaksud pada ayat 1, termasuk pula penerimaan dalam bentuk natura dan atau kenikmatan lainnya dengan nama dan dalam bentuk apapun yang diberikan oleh pertama, wajib pajak yang dikenakan pajak penghasilan yang bersifat final atau wajib pajak yang dikenakan pajak penghasilan berdasarkan norma perhitungan khusus yaitu di net profit. Berikut ada tarif pajak. Di sini lapisan penghasilan kena pajak pertama sampai dengan 60 juta dengan tarif 5%, di atas 60 juta sampai dengan 15%, di atas 250 juta sampai dengan 500 juta di angka tarif 25%, selanjutnya di atas 500 juta sampai dengan 5 miliar yaitu 30%, dan di atas 5 miliar yaitu 35%. Di sini ada notes, jika penerima penghasilan tidak memiliki NPWP, maka dikenakan tarif lebih tinggi 20% dan tarif normal. Berikut ada jumlah PTKP. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan PMK nomor 101 PMK 010/2016, berdasarkan PTKP adalah berikut. Pertama, 54 juta rupiah untuk diri wajib pajak orang pribadi. Dan yang kedua ada 4.500.000 rupiah tambahan untuk wajib pajak yang kawin. Selanjutnya ada 54 juta rupiah tambahan untuk seorang istri yang penghasilannya digabung dengan penghasilan suami sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat 1 UU PPH. Selanjutnya ada 4.500.000 rupiah tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah dan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus serta anak angkat yang menjadi tanggungan sepenuhnya paling banyak 3 orang untuk setiap keluarga. Berikut ada pengertian natura. Natura adalah setiap pemberian barang atau kenikmatan yang bukan dalam bentuk uang yang diterima dan diperoleh oleh pegawai atau karyawan maupun keluarganya dari pemberi kerjanya. Natura dalam konteks pajak penghasilan PPh di Indonesia mengacu pada imbalan yang diterima atau diperoleh dalam bentuk barang atau fisik bukan dalam bentuk uang. Natura dapat berupa benda yang sebenarnya seperti makanan, minuman, bahan makanan, minuman, pakaian, peralatan, dan lain-lain yang diberikan oleh pemberi kerja sebagai imbalan atas pekerjaan atau jasa yang diberikan. Natura ini dianggap sebagai objek PPh bagi penerima kecuali jika termasuk dalam daftar natura yang dikecualikan dari objek PPh seperti yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 66 Tahun 2023 atau PMK 66 2023. Berikut adalah lampiran PMK 66 2023 dirincikan 11 jenis natura yang dikecualikan dari objek PPh dan batasan tertentunya dengan rincian sebagai berikut. Pertama, bingkisan berupa makanan, minuman, dan bahan makanan, minuman dalam rangka hari besar keagamaan dari pemberi kerja oleh seluruh pegawai. Yang kedua, bingkisan dari pemberi kerja kepada pegawai yang diberikan selain dalam rangka hari besar keagamaan. Bingkisan yang diterima secara keseluruhan harus memiliki nilai yang tidak lebih dari 3 juta rupiah dalam 1 tahun pajak untuk setiap pegawai. Ketiga, peralatan dan fasilitas kerja dari pemberi kerja kepada pegawai seperti laptop, komputer, dan lainnya. Keempat, fasilitas pelayanan kesehatan dan pengobatan yang diberikan oleh pemberi kerja kepada pegawai. Fasilitas ini diberikan untuk penanganan kecelakaan kerja, kedaruratan penyelamatan jiwa, penyakit akibat kerja, atau perawatan lanjutan akibat kecelakaan. Selanjutnya ada fasilitas olahraga dan dari pemberi kerja kepada pegawai. Olahraga yang tidak termasuk dalam pengecualian objek pajak adalah pacuan kuda, olahraga golf, balap perahu bermotor, terbang layang, atau olahraga otomotif. Selanjutnya, fasilitas tempat tinggal yang dimanfaatkan bersama-sama dari pemberi kerja kepada pegawai. Selanjutnya, fasilitas tempat tinggal dari pemberi kerja kepada pegawai yang hak pemanfaatannya dipegang oleh individual atau perseorangan. Selanjutnya, fasilitas kendaraan dari pemberi kerja kepada pegawai tertentu. Selanjutnya, fasilitas iuran dana pensiun yang didirikan oleh dan disahkan oleh Otoritas Jasa Keuangan. Fasilitas iuran tersebut ditanggung oleh pemberi kerja dan diterima pegawai. Selanjutnya, fasilitas pribadihan seperti kapal, masjid, musola, atau pura yang diperuntukkan untuk kegiatan ibadah. Selanjutnya, seluruh natura atau kenikmatan yang diterima pegawai atau pemberi jasa selama tahun 2022. Berikut ulasan PMK 66 2023, di mana ini termasuk rangkumannya. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 66 Tahun 2023
memperbarui aturan-aturan sebelumnya dan mengatur lebih rinci tentang perlakuan pajak atas penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh dalam bentuk natura dan kenikmatan. PMK 66 tahun 2023 ini mulai berlaku pada tanggal 1 Juli 2023. Dalam PMK 66 tahun 2023, natura atau kenikmatan yang diterima sebagai imbalan atas pekerjaan atau jasa yang diberikan dianggap sebagai objek PPh, kecuali jika natura atau kenikmatan tersebut termasuk dalam daftar natura atau kenikmatan yang dikecualikan dari objek PPh. Contoh natura atau kenikmatan yang dikecualikan adalah makanan, minuman, dan bahan makanan minuman bagi seluruh pegawai, serta natura atau kenikmatan yang disediakan di daerah tertentu yang harus disediakan oleh pemberi kerja dalam pelaksanaan pekerjaan atau yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara, daerah, atau desa, serta natura atau kenikmatan dengan jenis atau batasan tertentu. Pemberi natura atau kenikmatan yang melebihi batas nilai harus melakukan pemotongan PPh atas pemberian natura atau kenikmatan tersebut mulai tanggal 1 Juli 2023. Penerima natura atau kenikmatan yang diterima sebelum tanggal 1 Juli 2023 harus menghitung dan membayar PPh terhutangnya serta melaporkan dalam SPT PPh tahunan. Dengan demikian, PMK 66 tahun 2023 meningkatkan transparansi dan keteraturan dalam pengelolaan pajak atas penghasilan yang diterima dalam bentuk natura atau kenikmatan, serta meningkatkan kepastian hukum dan keadilan perilaku pajak penghasilan atas penggantian atau imbalan berhubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh dalam bentuk natura atau kenikmatan. Berikut ada contoh perhitungan pemotongan PPh pasal 21 terhadap penghasilan pegawai tetap gaji bulanan. Ada soal berikut, yaitu Aldi bekerja di PT Lalilo sejak 2009. Pada Januari 2017 ia memperoleh gaji sebulan sebesar 18 juta rupiah, tunjangan kinerja sebesar 3 juta, dan membayar sendiri ke dana pensiun yang disahkan Menteri Keuangan sebesar 300.000 rupiah. Ali menikah tetapi belum memiliki anak. Perusahaan selain membayar gaji dan tunjangan kepada pegawainya juga mengikuti program asuransi untuk pegawai tetap dengan membayarkan jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kecelakaan kerja dan kematian sebesar 0,54% dan 0,30% dari gaji. Perusahaan juga menanggung iuran jaminan hari tua atau JHT setiap bulan sebesar 3,70% dari gaji. Berikut perhitungannya. Gaji sebulannya 18 juta rupiah, tunjangan kinerja 3 juta rupiah, premi dibayar pemberi kerja 0,54% tambah 0,30% kali gaji pokok, yaitu didapatkan sebesar 151.200 rupiah. Tiga jumlah ini ditotal menjadi jumlah penghasilan bruto, yaitu 21.151.200 rupiah. Pengurangan biaya jabatan 5% kali 21.151.200 rupiah. Iuran pensiun JHT atau THT yaitu 500.000 tambah 300.000. Jadi 500 ini dari total pengurangan biaya jabatan tersebut, dan 300.000 ini dari iuran pensiun yang dijumlahkan sebesar 800.000 rupiah. Penghasilan neto sebulan sebesar 20.351.200 rupiah. Hasil ini didapatkan oleh dari jumlah penghasilan bruto dikurangi 800.000 rupiah. Penghasilan neto setahun atau dikali 12 yaitu 244.214.400 rupiah. PTKP sebesar 58.500.000 rupiah. Penghasilan kena pajak ini dibulatkan di ribuan ke bawah, yaitu sebesar 185.714.000 rupiah. Di sini PPh pasal 21 terutang setahun yaitu 5% dikali 25 juta sebesar 2.500.000, 15% dikali 135.714.000 yaitu sebesar 20.357.100 rupiah atau 22.857.100 rupiah. PPh pasal 21 terutang sebulan dibagi 12 yaitu 1.940.798 rupiah. Sekian presentasi saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.